Selamat datang di episode perdana Kisah 1001 Malam. Dalam bagian pembuka yang memukau ini, kita akan dibawa ke awal mula legenda abadi ini. Saksikan bagaimana takdir membawa seorang raja yang patah hati dan seorang wanita muda yang cerdas ke dalam sebuah kesepakatan yang luar biasa, yang pada akhirnya akan mengubah jalannya sejarah dan melahirkan ribuan cerita yang tak terlupakan. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang raja dari dinasti Sasan yang memerintah di pulau-pulau India dan Cina. Beliau adalah penguasa yang perkasa, memimpin pasukan, serta memiliki banyak penjaga, pelayan, dan pengiring setia. Raja ini hanya memiliki 2 putra, yang satu sudah dewasa penuh dan yang lainnya masih muda. Meskipun keduanya kesatria pemberani, putra yang lebih tua adalah penunggang kuda yang lebih tangguh. Setelah raja meninggal, putra tertua mewarisi tahta. Ia memerintah negeri dan rakyatnya dengan keadilan yang patut dicontoh, sehingga ia sangat dicintai oleh semua penduduk di ibu kota dan kerajaannya. Raja ini bernama Syahriar. Ia mengangkat adiknya Syahzaman sebagai Raja Samarkand di negeri Barbaria. Kedua raja ini terus berkuasa di wilayah masing-masing, dan hukum senantiasa ditegakkan di seluruh kekuasaan mereka. Masing-masing memerintah kerajaannya sendiri dengan kesetaraan dan keadilan bagi rakyatnya dalam kenyamanan dan kenikmatan yang luar biasa. Keadaan ini berlangsung selama 20 tahun. Namun setelah 20 tahun berlalu, Raja Syahriar merindukan adiknya dan merasa harus menemuinya lagi. Ia pun bermusyawarah dengan wazirnya tentang rencana kunjungan tersebut. Sang wazir yang menganggap niat itu kurang bijaksana, menyarankan agar raja mengirim surat dan hadiah kepada adiknya, disertai undangan untuk berkunjung. Menerima nasihat ini, raja segera memerintahkan persiapan hadiah-hadiah mewah, kuda dengan pelana bertatahkan emas permata, budak laki-laki dan perempuan cantik, mamluk, pernawan berdada tinggi, serta kain-kain indah dan mahal. Ia kemudian menulis surat kepada Syahzaman yang mengungkapkan rasa cinta dan kerinduannya yang mendalam, diakhiri dengan kalimat ini. Kami sangat berharap dari kebaikan dan kasih sayang saudara tercinta agar sudi datang menghadap kami. Kami telah mengirim wazir kami untuk mengatur segala keperluan perjalanan dan satu-satunya keinginan kami adalah melihatmu sebelum kami wafat. Jika engkau menunda atau mengecewakan kami tidak akan sanggup menahan kesedihan ini. Dengan ini, salam sejahtera atasmu. Setelah menyegal surat dan menyerahkannya kepada wazir beserta hadiah-hadiah, Raja Syahriar memerintahkan wazirnya untuk segera berangkat dan mengerahkan segala upaya dalam perjalanan pergi dan kembali. Hamba mendengar dan patuh, kata sang wazir. Ia segera bersiap, tanpa menunda, mengepak barang-barang dan menyiapkan segala kebutuhannya dalam waktu 3 hari. Pada fajar hari keempat, wazir berpamitan kepada rajanya dan langsung berangkat. Ia melintasi gurun, jalan bukit, padang tandus berbatu, dan padang rumput yang indah tanpa henti siang dan malam. Setiap kali ia memasuki suatu kerajaan yang penguasanya tunduk kepada Raja Syahriar, ia disambut dengan hadiah-hadiah megah berupa emas, perak, dan segala macam barang langka. Ia akan tinggal selama 3 hari sesuai hak tamu, dan ketika pergi pada hari keempat, ia akan diantar dengan hormat sepanjang 1 hari perjalanan penuh. Begitu wazir mendekati istana Syahzaman di Samarkand, ia mengutus salah satu pejabat tingginya untuk melaporkan kedatangannya. Pejabat itu kemudian menghadap raja, mencium tanah dan menyampaikan pesan. Seketika itu, Raja Syahzaman memerintahkan beberapa bangsawan dan penguasa kerajaannya untuk menyambut wazir kakaknya sejauh perjalanan sehari penuh. Mereka menyambutnya dengan hormat, mendoakan kemakmuran, dan membentuk pengawal serta prosesi. Ketika wazir memasuki kota, ia langsung menuju istana. Di hadapan Raja Syahzaman, ia mencium tanah dan berdoa untuk kesehatan, kebahagiaan, serta kemenangan raja atas semua musuhnya. Ia kemudian memberitahukan bahwa kakaknya sangat ingin bertemu dengannya dan memohon agar Syahzaman berkenan berkunjung. Wazir lalu menyerahkan surat yang langsung diambil dan dibaca oleh Syahzaman. Surat itu berisi beberapa petunjuk dan sindiran yang memerlukan pemikiran.
Setelah raja sepenuhnya memahami isinya, ia berkata, "Aku mendengar dan aku mematuhi perintah saudara tercinta." Ia menambahkan kepada wazir, "Tetapi kami tidak akan berangkat kecuali setelah keramah tamahan hari ketiga." Raja Shahzaman menunjuk tempat tinggal yang layak bagi wazir di istana dan mendirikan tenda untuk pasukannya, menyediakan segala kebutuhan mereka berupa daging, minuman, dan keperluan lainnya. Pada hari keempat, Raja Shahzaman bersiap untuk bepergian. Ia mengumpulkan hadiah-hadiah mewah yang sesuai dengan keagungan kakaknya dan menunjuk wazir utamanya sebagai raja muda di negeri itu selama ketidakhadirannya. Ia kemudian memerintahkan agar tenda, unta, dan bagal-bagalnya dikeluarkan dan berkemah bersama barang bawaan, pengiring dan penjaga di dekat kota, siap berangkat keesokan paginya menuju ibu kota kakaknya. Namun, ketika tengah malam tiba, Shahzaman teringat bahwa ia telah melupakan sesuatu di istananya yang seharusnya ia bawa. Maka, ia kembali secara diam-diam dan memasuki kamarnya. Di sana, ia menemukan sang ratu, istrinya, tertidur di ranjang karpetnya, memeluk seorang juru masak hitam yang menjijikkan dan kotor oleh lemak serta noda dapur. Melihat ini, dunia terasa gelap di hadapannya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Jika hal seperti ini terjadi, selagi aku masih dalam pandangan kota, apa yang akan dilakukan pelacur terkutuk ini selama ketidakhadiranku yang panjang di istana kakakku?" Maka ia menghunus pedang melengkungnya, dan dengan satu pukulan, memotong keduanya menjadi 4 bagian. Ia meninggalkan mereka di karpet dan segera kembali ke perkemahannya tanpa memberitahu siapapun apa yang telah terjadi. Kemudian, ia memberi perintah untuk segera berangkat dan langsung memulai perjalanannya. Namun, ia tidak bisa berhenti memikirkan pengkhianatan istrinya dan terus-menerus berkata pada dirinya sendiri, "Bagaimana ia bisa melakukan perbuatan ini kepadaku? Bagaimana ia bisa menyebabkan kematiannya sendiri?" Hingga kesedihan yang berlebihan mencengkeramnya, wajahnya berubah menjadi kuning, tubuhnya menemah, dan ia terancam penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Melihat kondisinya, wazir memperpendek jarak perjalanan dan berlama-lama di tempat perhentian air, berusaha keras menghibur raja. Kini, ketika Shahzaman mendekati ibu kota kakaknya, ia mengirim utusan dan pembawa kabar gembira untuk mengumumkan kedatangannya. Raja Syahriar datang menyambutnya bersama para wazir, emir, tuan-tuan, dan bangsawan kerajaannya. Ia memberi salam dan bersukacita dengan kegembiraan yang meluap-luap, serta memerintahkan agar kota dihias untuk menghormati kedatangan adiknya. Namun, ketika kedua bersaudara itu bertemu, sang kakak tidak dapat tidak melihat perubahan warna kulit adiknya. Ia menanyakan keadaannya, yang dijawab oleh Shahzaman, "Ini disebabkan oleh kelelahan perjalanan dan keadaanku memerlukan perhatian, karena aku telah menderita akibat perubahan air dan udara. Tetapi puji syukur kepada Allah yang telah menyatukan kembali aku dengan saudara yang begitu sayang dan langka." Dengan cara ini, ia menyembunyikan rahasianya, menambahkan, "Wahai Raja Zaman dan Khalifah Masa, hanya kerja keras dan kesulitan yang membuat wajahku kuning karena empedu dan membuat mataku cekung di kepalaku." Kemudian keduanya memasuki ibu kota dengan segala kehormatan. Sang kakak menempatkan adiknya di sebuah istana yang menghadap taman hiburan. Setelah beberapa waktu, melihat kondisinya masih tidak berubah, ia mengaitkannya dengan perpisahan dari negara dan kerajaannya. Jadi ia membiarkannya pergi dan tidak menanyainya, hingga suatu hari ia kembali berkata, "Wahai saudaraku, aku melihat tubuhmu semakin lemah dan warnamu semakin kuning." "Wahai saudaraku," jawab Shahzaman, "aku memiliki luka batin." Ia tetap tidak mau menceritakan apa yang telah disaksikannya pada istrinya.
Seketika itu, Syahriar memanggil dokter dan ahli bedah, serta memerintahkan mereka untuk merawat adiknya sesuai dengan aturan seni. Mereka melakukannya selama sebulan penuh, tetapi sirup dan ramuan mereka tidak ada gunanya, karena Syah Zaman terus memikirkan perbuatan istrinya. Keputusasaan alih-alih berkurang, semakin menguasai dirinya, dan pengobatan sama sekali tidak berhasil. Suatu hari kakaknya berkata kepadanya, "Aku akan pergi berburu dan berlibur, dan bersenang-senang. Mungkin ini akan meringankan hatimu." Namun Syah Zaman menolak, berkata, "Wahai saudaraku, jiwaku tidak merindukan hal semacam ini, dan aku memohon kebaikanmu untuk membiarkanku tinggal dengan tenang di tempat ini, karena sepenuhnya disibukkan dengan penyakitku." Raja Shah Zaman menghabiskan malam itu di istana. Keesokan paginya, setelah kakaknya pergi berburu, ia berpindah dari kamarnya dan duduk di dekat salah satu jendela berjeruji yang menghadap ke taman hiburan. Di sana, ia terus merenung dengan pikiran yang sangat menyedihkan tentang pengkhianatan istrinya, dan desah kepedihan keluar dari dadanya yang tersiksa. Saat ia terus dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba sebuah pintu belakang istana yang dijaga sangat rahasia terbuka. Dari dalamnya keluarlah 20 budak wanita mengelilingi istri kakaknya yang sangat cantik. Sang ratu adalah gambaran kesempurnaan dalam keelokan, keserasian, dan kecantikan, berjalan dengan anggun bagai kijang yang mencari aliran air sejuk. Seketika itu, Shah Zaman mundur dari jendela, tetapi ia tetap mengawasi rombongan itu dari tempat ia tidak terlihat. Mereka berjalan di bawah jendela dan sedikit masuk ke taman hingga mencapai air mancur yang memancarkan air di tengah kolam besar. Lalu mereka menanggalkan pakaian dan terlihatlah bahwa 10 diantaranya adalah wanita, selir-selir raja, dan 10 lainnya adalah budak laki-laki berkulit putih. Kemudian mereka semua berpasangan, masing-masing dengan pasangannya. Namun, sang ratu yang ditinggal sendirian segera berteriak keras, "Kemarilah kepadaku, wahai Tuan Saidku." Sesaat kemudian, melompat dari salah satu pohon, muncullah seorang pria kulit hitam besar yang sangat menjijikan, dengan mata melotot yang menunjukkan bagian putihnya, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Ia berjalan dengan berani mendekati ratu, dan melingkarkan lengannya di leher sang ratu, sementara ratu memeluknya erat. Kemudian, ia menciumnya, dan melingkarkan kakinya di kaki ratu, seperti kancing yang mengikat lubang kancing. Ia menjatuhkannya dan melakukan hubungan intim dengannya. Demikian pula budak-budak lain dengan para gadis, hingga semua telah memuaskan hasrat mereka. Mereka tidak berhenti berciuman dan berpelukan, melakukan hubungan intim dan berpesta pora, hingga hari mulai senja. Saat itulah, para budak laki-laki bangkit dari pangkuan para dayang, dan pria kulit hitam itu turun dari ratu. Para pria kembali menyamar, dan semuanya, kecuali pria kulit hitam yang memanjat pohon, memasuki istana, dan menutup belakang pintu seperti sebelumnya. Kini, ketika Shah Zaman melihat tingkah laku iparnya ini, ia berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, kemalanganku lebih ringan dari ini. Kakakku adalah raja yang lebih besar daripada aku. Namun kehinaan ini terjadi di istananya sendiri, dan istrinya jatuh cinta pada budak yang paling kotor dari semua budak. Namun ini hanya menunjukkan bahwa mereka semua melakukannya, dan bahwa tidak ada wanita yang tidak mengkhianati suaminya. Maka kutuk Allah atas mereka semua, dan atas orang-orang bodoh yang bersandar pada mereka untuk dukungan, atau yang menempatkan kendali perilaku di tangan mereka." Maka ia menyingkirkan kemurunan dan keputusasaan, penyesalan dan keluh kesahnya, dan meredakan kesedihannya dengan terus-menerus mengulangi kata-kata itu, menambahkan, "Aku yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang aman dari kejahatan mereka." Ketika waktu makan malam tiba, mereka membawakannya nampan, dan ia makan dengan nafsu makan yang besar, karena ia telah lama menahan diri dari makanan, merasa tidak dapat menyentuh di hidangan apapun betapapun lezatnya. Kemudian ia kembali bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, memuji dan memberkatinya, dan ia menghabiskan malam yang paling tenang, karena sudah lama ia tidak merasakan manisnya tidur. Keesokan harinya, ia sarapan dengan lahap, dan mulai pulih kesehatan dan kekuatannya, dan tak lama kemudian, kembali ke kondisi prima. Kakaknya kembali dari perburuan 10 hari kemudian, dan Shah Zaman keluar menyambutnya.
Mereka saling memberi salam. Dan ketika Raja Syahriar memandang Raja Shah Zaman, ia melihat bagaimana warna kesehatan telah kembali padanya, bagaimana wajahnya menjadi merah merona, dan bagaimana ia makan dengan nafsu makan setelah dietnya yang sedikit baru-baru ini. Ia sangat heran dan berkata, "Wahai saudaraku, aku sangat ingin agar engkau bergabung denganku dalam berburu dan berekreasi dan bersenang-senang di wilayah kekuasaanku." Shah Zaman berterima kasih kepadanya dan meminta maaf. Kemudian keduanya menunggang kuda dan berkuda ke kota. Ketika mereka duduk dengan tenang di istana, nampan makanan diletakkan di hadapan mereka dan mereka makan sampai kenyang. Setelah makanan diangkat dan mereka mencuci tangan, Raja Syahriar menoleh kepada adiknya dan berkata, "Pikiranku diliputi keheranan melihat kondisimu. Aku ingin membawamu berburu bersamaku, tetapi aku melihatmu berubah warna, pucat dan lesu, dan juga dalam masalah pikiran yang parah. Tetapi sekarang, alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan, aku melihat warna alami telah kembali ke wajahmu, dan engkau kembali dalam kondisi terbaik. Aku percaya bahwa penyakitmu berasal dari perpisahan dengan keluarga dan teman-temanmu, dan ketidakhadiran dari ibu kota dan negaramu. Jadi aku menahan diri untuk tidak mengganggumu dengan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi sekarang, aku memohon kepadamu untuk menjelaskan kepadaku penyebab keluhanmu dan perubahan warnamu, dan untuk menjelaskan alasan pemulihanmu dan kembalinya warna merah merona dari kesehatan yang biasa kulihat. Jadi bicaralah terus terang, dan jangan sembunyikan apapun." Ketika Shah Zaman mendengar ini, ia menundukkan kepalanya sejenak ke tanah, lalu mengangkatnya dan berkata, "Aku akan menceritakan kepadamu apa yang menyebabkan keluhan dan kehilangan warnaku. Tetapi maafkan aku jika aku tidak memberitahukan kepadamu penyebab kembalinya warnaku dan alasan pemulihan total saya. Sesungguhnya, aku memohon kepadamu untuk tidak mendesakku untuk menjawab," kata Syahriar yang sangat terkejut dengan kata-kata ini. "Biarkan aku mendengar terlebih dahulu apa yang menyebabkan pucatmu dan kondisi burukmu." "Ketahuilah, wahai saudaraku," jawab Shah Zaman, "bahwa ketika engkau mengutus wazirmu dengan undangan untuk menghadapmu, aku bersiap dan keluar dari kotaku. Tetapi kemudian aku teringat bahwa aku meninggalkan di istana seuntai permata yang dimaksudkan sebagai hadiah untukmu. Aku kembali untuk mengambilnya sendiri dan menemukan istriku di ranjang karpetku dan dalam pelukan seorang juru masak hitam yang menjijikkan. Maka aku membunuh keduanya dan datang kepadamu, namun pikiranku terus memikirkan masalah ini dan aku kehilangan keceriaanku dan menjadi lemah. Tetapi maafkan aku jika aku tetap menolak untuk memberitahumu apa alasan warna kulitku kembali." Syahriar menggelengkan kepalanya, terheran-heran dengan sangat dan dengan api kemarahan yang membara dari hatinya. Ia berseru, "Sungguh, kejahatan wanita itu dahsyat." Lalu ia berlindung kepada Allah dari mereka dan berkata, "Sesungguhnya, wahai saudaraku, engkau telah lolos dari banyak kejahatan dengan membunuh istrimu, dan pantaslah kemarahan serta kesedihanmu atas kemalangan seperti itu yang belum pernah menimpa raja yang bermahkota sepertimu. Demi Allah, seandainya kasusnya adalah milikku, aku tidak akan puas tanpa membunuh 1000 wanita, dan itulah jalan menuju kegilaan. Tapi sekarang puji syukur kepada Allah yang telah meredahkan kesengsaraanmu, dan engkau harus memberitahuku apa yang tiba-tiba mengembalikan warna dan kesehatanmu, dan menjelaskan kepadaku apa yang menyebabkan kerahasiaan ini. Wahai Raja Zaman, sekali lagi, aku memohon maafkan aku untuk tidak melakukannya." "Tidak, tetapi engkau harus melakukannya. Aku takut, wahai saudaraku, jangan-jangan cerita itu menyebabkan engkau lebih banyak kemarahan dan kesedihan daripada yang menimpaku." "Itu adalah alasan yang lebih baik," kata Syahriar, "untuk menceritakan seluruh kisahnya kepadaku, dan aku memohon kepadamu demi Allah untuk tidak menyembunyikan apapun." Seketika itu Shah Zaman menceritakan semua yang telah dilihatnya, dari awal hingga akhir, diakhiri dengan kata-kata ini, "Ketika aku melihat kemalanganmu dan pengkhianatan istrimu, wahai saudaraku, dan aku merenungkan bahwa engkau lebih tua daripadaku, dan dalam kedaulatan lebih tinggi daripadaku, kesedihanku sendiri menjadi kecil dibanding, dan pikiranku pulih kembali, sehingga menyingkirkan kemuraman dan keputusasaan. Aku dapat makan, minum, dan tidur, dan demikian aku segera memulihkan kesehatan dan kekuatanku.
Itulah kebenaran dan seluruh kebenaran. Ketika Raja Syahriar mendengar ini, ia marah dengan kemarahan yang luar biasa, dan kemarahan itu hampir mencekiknya. Tetapi tak lama kemudian, ia pulih kembali dan berkata, "Wahai saudaraku, aku tidak akan mengatakan bahwa engkau berbohong dalam hal ini, tetapi aku tidak bisa mempercayainya sampai aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jika engkau ingin melihat kemalanganmu," kata Shah Zaman, "bangunlah sekarang dan bersiaplah lagi untuk bepergian dan berrekreasi. Lalu sembunyikan dirimu bersamaku, maka engkau akan menyaksikannya dan matamu akan memverifikasinya." "Benar," kata raja. Seketika itu, ia memerintahkan proklamasi niatnya untuk bepergian dan pasukan serta tenda-tenda keluar dari kota, berkemah dalam pandangan. Syahriar keluar bersama mereka dan duduk di tengah-tengah pasukannya, memerintahkan para budak untuk tidak mengizinkan siapapun masuk kepadanya. Ketika malam tiba, ia memanggil wazirnya dan berkata kepadanya, "Duduklah di tempatku, dan jangan biarkan siapapun mengetahui ketidakhadiranku sampai 3 hari." Kemudian, kedua bersaudara itu menyamar dan kembali pada malam hari dengan segala kerahasiaan ke istana, di mana mereka melewati jam-jam gelap. Pada fajar, mereka duduk di jendela berjeruji yang menghadap ke taman hiburan, ketika tiba-tiba, ratu dan dayang-dayangnya keluar seperti sebelumnya, dan melewati di bawah jendela menuju air mancur. Di sini mereka menanggalkan pakaian. 10 di antaranya adalah pria untuk 10 wanita, dan istri raja berteriak, "Di mana engkau, wahai Said?" Pria kulit hitam yang menjijikan itu langsung melompat dari pohon, dan bergegas memeluknya tanpa jeda atau penundaan, berteriak, "Aku adalah Sa'ad al-Din Saud." Wanita itu tertawa bahak-bahak, dan semua mulai memuaskan hasrat mereka, dan tetap sibuk selama beberapa jam, ketika budak kulit putih bangkit dari pangkuan dayang-barayang, dan pria kulit hitam itu turun dari ratu. Lalu, mereka masuk ke kolam, dan setelah melakukan gusul atau wuduk lengkap, mengenakan pakaian mereka dan pergi seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Ketika Raja Syahriar menyaksikan perbuatan memalukan istrinya dan selir-selirnya ini, ia menjadi sangat marah, seolah kehilangan akal sehat. Ia berseru, "Hanya dalam kesendirianlah manusia dapat merasa aman dari kebusukan dunia ini. Demi Allah, hidup hanyalah sebuah kesalahan besar." Tak lama kemudian, ia menambahkan, "Jangan halangi aku, wahai saudaraku, dalam apa yang kuusulkan." Adiknya menjawab, "Aku tidak akan menghalangimu." Maka Raja Syahriar berkata, "Mari kita bangkit dan pergi dari sini sekarang juga, karena kita tidak ada urusan dengan kerajaan ini. Mari kita berkelana di muka bumi Allah, menyembah Yang Maha Kuasa, sampai kita menemukan seseorang yang mengalami kemalangan serupa. Jika kita tidak menemukan siapapun, maka kematian akan lebih baik bagi kita daripada hidup." Kedua bersaudara itu pun keluar melalui pintu belakang pribadi istana mereka. Mereka terus melakukan perjalanan siang dan malam, hingga tiba di sebuah pohon di tengah padang rumput, dekat mata air tawar, di tepi Laut Salin. Keduanya minum dari mata air itu, dan duduk untuk beristirahat. 1 jam kemudian, tiba-tiba mereka mendengar raungan dan kegaduhan besar di tengah laut. Seolah-olah langit runtuh ke bumi. Laut bergelombang di hadapan mereka. Dan dari sana menjulanglah pilar hitam yang terus tumbuh tinggi hingga mencapai langit, dan mulai bergerak menuju padang rumput itu. Melihatnya, mereka sangat ketakutan dan memanjat ke puncak pohon yang tinggi. Dari sana mereka mengamati apa yang akan terjadi. Ternyata itu adalah jini, bertubuh tinggi besar dan kekar, berdahi lebar dan berwarna kulit hitam regam, membawa di kepalanya sebuah peti kristal. Ia melangkah ke darat, menyeberangi laut yang dalam, dan ketika sampai di pohon tempat kedua raja berada, ia duduk di bawahnya. Ia kemudian meletakkan peti itu di tanah, dan dari dalamnya mengeluarkan sebuah kotak kecil dengan 7 gembok baja. Jini itu membukanya dengan 7 kunci baja, yang diambil dari samping bahannya, dan dari dalamnya terlihat seorang wanita muda yang keluar. Wanita itu berkulit putih dan berparas paling memukau, bertubuh ramping dan lansing, cerah seolah-olah bulan pada malam ke-14, atau matahari yang memancarkan cahaya kehidupan. Bahkan penyair Utayyah pernah melukiskan dengan indah. Dia bangkit seperti fajar saat dia bersinar sepanjang malam, dan dia menyinari hutan dengan pemandangan anggunnya.
Dari sinarnya matahari bertambah saat dia menyingkap dan mempermalukan cahaya bulan yang terang. Semua makhluk sujud di hadapannya saat dia menunjukkan pesona dengan selubungnya yang terlepas. Dan dia membanjiri kota-kota dengan air mata deras saat dia memancarkan tatapan kilatnya. Jini itu mendudukan wanita itu di bawah pohon di sampingnya dan memandangnya sambil berkata, "Wahai cinta terindah hatiku, wahai wanita berdarah bangsawan yang kucurik pada malam pernikahanmu, agar tidak ada seorang pun selain diriku yang mencintai atau menikmati. Wahai kekasihku, aku ingin tidur sebentar." Ia kemudian meletakkan kepalanya di paha wanita itu. Jini itu merenggangkan kakinya yang memanjang hingga ke laut, lalu tidur dan mendengkur seperti guntur. Tak lama kemudian, wanita itu mengangkat kepalanya ke arah puncak pohon dan melihat kedua raja bertengger di dekat puncak. Lalu ia dengan lembut mengangkat kepala jini dari pangkuannya yang sudah lelah ia sangga dan meletakkannya di tanah. Kemudian, ia berdiri tegak di bawah pohon dan memberi isyarat kepada para raja. "Turunlah kalian berdua dan jangan takut pada ifrit ini." Mereka sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa wanita itu telah melihat mereka dan menjawabnya dengan cara yang sama. "Demi Allah dan demi kesucianmu, wahai wanita, maafkan kami untuk tidak turun." Tetapi ia membalas dengan berkata, "Demi Allah, kalian berdua harus segera turun. Dan jika kalian tidak turun, aku akan membangunkan suamiku, ifrit ini, dan ia akan membunuh kalian dengan cara yang paling buruk." Ia terus memberi isyarat kepada mereka. Maka, karena takut, mereka turun kepadanya. Wanita itu berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Berikan aku keintiman yang kuat, tanpa jeda atau penundaan. Jika tidak, aku akan membangunkan dan membuat ifrit ini marah padamu, yang akan segera membunuhmu." Mereka berkata kepadanya, "Wahai nyonya kami memohon kepadamu demi Allah, biarkanlah kami dari pekerjaan ini. Karena kami adalah buronan dari hal semacam itu, dan dalam ketakutan dan teror yang luar biasa terhadap suamimu ini. Bagaimana kami bisa melakukannya dengan cara yang kau inginkan? Tinggalkan pembicaraan ini, harus begitu," katanya. Dan ia bersumpah kepada mereka demi Dia yang meninggikan langit tanpa penopang atau pilar, bahwa jika mereka tidak memenuhi keinginannya, ia akan menyebabkan mereka dibunuh dan dilemparkan ke laut. Seketika itu karena ketakutan, Raja Syahriar berkata kepada Raja Sazeman, "Wahai saudaraku, lakukanlah apa yang ia perintahkan kepadamu." Tetapi Sazeman menjawab, "Aku tidak akan melakukannya sampai engkau melakukannya sebelum aku." Dan mereka mulai berdebat tentang siapa yang akan melayani wanita itu terlebih dahulu. Kemudian wanita itu berkata kepada keduanya, "Bagaimana mungkin aku melihat kalian berdebat dan ragu-ragu? Jika kalian tidak maju seperti pria dan melakukan perbuatan yang seharusnya, aku akan membangunkan ifrit ini padamu." Mendengar ini, karena ketakutan yang mendalam terhadap jini, keduanya melakukan apa yang diperintahkan wanita itu. Setelah mereka selesai, wanita itu berkata, "Bagus." Ia kemudian mengeluarkan dari sakunya sebuah dompet dan mengeluarkan seutas tali yang diikat di mana teruntai 570 cincin meterai. Ia bertanya, "Tahukah kalian apa ini?" Mereka menjawabnya, "Kami tidak tahu." Kemudian ia berkata, "Ini adalah cincin meterai dari 570 pria yang semuanya telah berhubungan intim denganku di hadapan ifrit yang kotor, bodoh, dan menjijikan ini. Jadi berikan juga kedua cincin meterai kalian berdua saudara." Ketika mereka telah menarik kedua cincin mereka dari tangan dan memberikannya kepadanya, ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya ifrit ini membawaku pergi pada malam pernikahanku dan menempatkanku dalam sebuah kotak dan menempatkan kotak itu dalam sebuah peti. Pada peti itu ia memasang 7 gembok baja yang kuat dan menyimpanku di dasar laut yang dalam yang bergejolak. Ia menjagaku agar aku tetap suci dan jujur," katanya, "agar tidak ada seorang pun selain dirinya yang dapat berhubungan denganku. Tetapi aku telah berhubungan intim dengan banyak orang sejenisku sesuka hati, dan jini malang ini tidak tahu bahwa takdir tidak dapat dihindarkan atau dihalangi oleh apapun,
dan bahwa apa yang diinginkan wanita pasti akan terpenuhi meskipun pria tidak menginginkannya. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Jangan bersandar pada wanita, jangan percaya pada hati mereka yang kegembiraan dan kesedihannya bergantung pada keinginan mereka. Cinta palsu akan mereka sumpahkan kepadamu, dari mana tipu daya tidak pernah pergi. Ambillah Yusuf sebagai contoh, waspadalah terhadap kelicikan dan penderitaan. Setan mengusir Adam, tidakkah kalian melihat melalui seni mereka?" Dan yang lain berkata, "Hentikan cacianmu, kawan, itu akan mengarah pada gairah tanpa batas. Kesalahanku tidak sebesar kesalahan yang kau temukan di dalamnya. Jika aku menjadi kekasih sejati, maka padaku tidak akan datang kecuali apa yang terjadi pada banyak orang di masa lalu. Karena luar biasa dia dan sangat layak dipuji, siapa yang dari tipu daya akal wanita menjaga dirinya tetap aman dan sehat." Mendengar kata-kata ini, mereka terheran-heran dengan sangat. Wanita itu kemudian pergi dari mereka ke Jini dan mengangkat kepalanya ke paha seperti sebelumnya, berkata kepada mereka dengan lembut, "Sekarang pergilah dan jauhkan dirimu dari ancamannya." Maka mereka pergi saling berkata, "Allah, Allah, dan tiada keagungan dan tiada kekuasaan kecuali pada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung, dan kepadanya kami berlindung dari kejahatan dan tipu daya wanita, karena sesungguhnya tiada tandingan dalam kekuatannya." Perhatikanlah, wahai saudaraku, cara wanita yang luar biasa ini berurusan dengan ifrit yang jauh lebih kuat dari kita, karena dia telah mengalami musibah yang lebih besar daripada yang menimpa kita, dan itu seharusnya memberikan kita penghiburan yang melimpah. Maka marilah kita kembali ke negara dan ibu kota kita, dan mari kita putuskan untuk tidak pernah lagi menikah dengan wanita, dan selanjutnya kita akan menunjukkan kepada mereka apa yang akan kita lakukan. Seketika itu mereka kembali ke tenda-tenda Raja Syahriar yang mereka capai pada pagi hari ketiga. Setelah mengumpulkan para wazir dan emir, para pengawal istana dan pejabat tinggi, Syahriar memberikan jubah kehormatan kepada raja mudanya dan mengeluarkan perintah untuk segera kembali ke kota. Di sana ia duduk di atas tahtanya dan memanggil menteri utama, ayah dari kedua dayang yang insya Allah akan segera disebutkan. Ia berkata, "Aku memerintahkanmu untuk membawa istriku dan membunuhnya sampai mati, karena ia telah melanggar janjinya dan kepercayaannya." Maka ia membawanya ke tempat eksekusi dan membunuhnya. Kemudian Raja Syahriar mengambil pedang di tangannya dan pergi ke harem, membunuh semua selir dan para budak laki-laki mereka. Ia juga bersumpah dengan sumpah yang mengikat, bahwa setiap wanita yang ia nikahi akan ia ambil keperawanannya pada malam hari dan membunuhnya keesokan paginya, untuk memastikan kehormatannya, karena, katanya, tidak pernah ada dan tidak ada satupun wanita yang benar-benar suci di muka bumi ini. Kemudian Syahzaman memohon izin untuk pulang, dan ia pergi dengan perlengkapan dan pengawalan serta melakukan perjalanan hingga tiba di negerinya sendiri. Sementara itu, Syahriar memerintahkan wazirnya untuk membawakannya seorang calon pengantin setiap malam, agar ia dapat tidur dengannya. Jadi ia membawa seorang gadis yang sangat cantik, putri salah satu emir. Raja tidur dengannya pada malam hari, dan ketika pagi tiba, ia memerintahkan menterinya untuk memenggal kepalanya. Wazir melakukannya sesuai perintah karena takut kepada sultan. Dengan cara ini, ia terus melakukannya selama 3 tahun, menikahi seorang gadis setiap malam dan membunuhnya keesokan pagi, hingga rakyat berseru menentangnya dan mengutuknya, berdoa kepada Allah agar menghancurkan dan pemerintahannya. Para wanita membuat kegaduhan dan ibu-ibu menangis, serta orang tua melarikan diri dengan putri-putri mereka, hingga tidak ada lagi wanita muda di kota yang layak untuk dinikahi. Suatu hari, raja memerintahkan wazir utamanya, orang yang sama yang bertanggung jawab atas eksekusi, untuk membawakannya seorang perawan seperti kebiasaannya. Menteri itu pergi mencari dan tidak menemukan siapapun. Jadi ia pulang ke rumah dalam kesedihan dan kecemasan karena takut akan hidupnya dari raja. Kini, ia memiliki 2 anak perempuan, bernama Syehrejat dan Dunyazat. Yang lebih tua, Syehrejat, telah mempelajari buku-buku,
catatan sejarah dan legenda raja-raja sebelumnya, serta cerita, contoh dan kejadian orang-orang dan benda-benda masa lalu. Bahkan dikatakan bahwa ia telah mengumpulkan 1000 buku sejarah yang berkaitan dengan ras-ras kuno dan penguasa-penguasa yang telah tiada. Ia telah menelaah karya-karya para penyair dan menghafalnya di luar kepala. Ia telah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan, seni dan keahlian. Dan ia menyenangkan dan sopan, bijaksana dan cerdas, berpengetahuan luas dan berbudaya baik. Pada hari itu, ia berkata kepada ayahnya, "Mengapa aku melihatmu berubah dan dibebani dengan kekhawatiran dan kesusahan?" Mengenai hal ini salah satu penyair berkata, "Katakanlah kepada siapapun yang bersedih hati, kesedihan tidak akan pernah bertahan. Bahkan sebagaimana kebahagiaan tiada esok, demikian pula kesusahan akan berlalu." Ketika wazir mendengar perkataan putrinya ini, ia menceritakan kepadanya dari awal hingga akhir semua yang telah terjadi antara dia dengan raja. Seketika itu, Syahrazad berkata, "Demi Allah, wahai ayahku, berapa lama pembantaian wanita ini akan berlangsung? Haruskah aku memberitahumu apa yang ada dalam pikiranku untuk menyelamatkan kedua belah pihak dari kehancuran?" "Katakanlah, wahai putriku," kata wazir. Dan Syahrazad berkata, "Aku ingin engkau menyerahkanku untuk menikah dengan Raja Syahriar ini. Aku akan hidup atau aku akan menjadi tebusan bagi putri-putri muslim yang masih perawan dan menjadi penyebab pembebasan mereka dari tangan raja dan tanganmu." "Demi Allah," katanya, "wahai orang yang kurang akal, janganlah engkau mempertaruhkan hidupmu pada bahaya seperti itu. Beraninya engkau berbicara kepadaku dengan kata-kata yang begitu jauh dari kebijaksanaan dan dekat dengan kebodohan. Ketahuilah bahwa orang yang kurang pengalaman dalam urusan dunia mudah jatuh ke dalam kemalangan. Dan barang siapa yang tidak mempertimbangkan akibatnya, tidak akan menjadikan dunia sebagai teman." Rakyat jelata berkata, "Aku sedang berbaring dengan tenang. Tidak ada apapun kecuali kesibukanku yang membawakanku kegelisahan." "Harus begitu," kata Syahrazad menyelah. "Engkau harus menjadikan aku pelaku perbuatan baik ini dan biarkan dia membunuhku jika dia mau. Aku hanya akan mati sebagai tebusan bagi orang lain." "Wahai putriku," tanya wazir, "dan apa untungnya bagimu jika engkau telah membuang nyawamu?" Dan Syahrazad menjawab, "Wahai ayahku, harus begitu apapun yang akan terjadi." Wazir kembali murka, menyalahkan dan mencela Syahrazad, mengakhiri dengan, "Sesungguhnya aku khawatir jangan-jangan menimpamu hal yang sama seperti yang menimpa sapi jantan dan keledai dengan petani itu." "Dan apa?" tanya Syahrazad, "wahai ayahku?" Seketika itu, wazir memulai kisah sapi jantan dan keledai. "Ketahuilah, wahai putriku, bahwa dahulu kala ada seorang pedagang kaya raya yang memiliki banyak uang, banyak pengikut, serta kaya akan ternak dan unta. Ia juga memiliki istri dan keluarga, dan tinggal di pedesaan, berpengalaman dalam pertanian dan mengabdi pada pekerjaan tani. Kini Allah yang Maha Tinggi telah menganugerahkan kepadanya pemahaman tentang bahasa binatang dan burung dari segala jenis, tetapi dengan ancaman kematian jika ia mengungkapkan karunia itu kepada siapapun. Jadi ia merahasiakannya karena ketakutan yang sangat besar. Ia memiliki seekor sapi jantan dan seekor keledai di kandangnya. Masing-masing terikat di tempatnya sendiri, berdekatan satu sama lain. Ketika pedagang itu duduk di dekat sana suatu hari bersama pelayannya dan anak-anaknya bermain di sekelilingnya, ia mendengar sapi jantan itu berkata kepada keledai, "Salam sejahtera bagimu, wahai ayah penjaga, karena engkau menikmati istirahat dan pelayanan yang baik. Semua di bawahmu bersih tersapu dan baru disiram. Orang-orang melayani dan memberimu makan, dan bekalmu adalah jelai yang disaring dan minumanmu air mata air murni. Sementara aku, makhluk malang, dibawa keluar di tengah malam. Mereka meletakkan bajak di leherku dan sesuatu yang disebut kuk, dan aku lelah membajak tanah dari fajar menyingsing hingga matahari terbenam. Aku dipaksa melakukan lebih dari yang aku bisa dan menanggung segala macam perlakuan buruk dari malam ke malam.
Setelah itu mereka membawaku kembali dengan sisi tubuhku robek, leherku terkoyak, kakiku sakit, dan kelopak mataku sakit karena air mata. Kemudian mereka mengurungku di kandang sapi dan melemparkanku kacang-kacangan dan jerami yang digiling bercampur dengan kotoran dan sekam. Dan aku berbaring dalam kotoran dan sampah serta bau busuk sepanjang malam. Tetapi tempatmu selalu disapu dan disiram serta dibersihkan. Dan engkau selalu berbaring dengan tenang, kecuali sesekali dan sangat jarang ketika Tuan memiliki urusan, ia menunggangimu dan membawamu ke kota dan segera kembali bersamamu. Jadi aku bekerja keras dan menderita, sementara engkau bersantai dan beristirahat. Engkau tidur, sementara aku tidak bisa tidur. Aku masih lapar, sementara engkau makan sampai kenyang, dan aku mendapat hinaan, sementara engkau mendapat kebaikan. Ketika sapi jantan berhenti berbicara, keledai menoleh ke arahnya dan berkata, "Wahai si dahi lebar, wahai engkau yang tersesat, tidaklah bohong siapapun yang menjulukimu kepala sapi, karena engkau, wahai ayah sapi, tidak memiliki pandangan ke depan atau akal. Engkau adalah orang yang paling bodoh dari yang bodoh, dan engkau tidak tahu apa-apa tentang nasihat yang baik. Tidakkah engkau pernah mendengar perkataan orang bijak? Untuk orang lain penderitaan dan kerja keras ini kubeban, dan milik mereka adalah kesenangan, dan milikku adalah beban. Seperti pemutih yang menghitamkan keningnya di bawah matahari untuk memutihkan pakaian yang dikenakan orang lain. Tetapi engkau, wahai bodoh, penuh semangat dan engkau bekerja keras dan mengganggu di hadapan Tuan, dan engkau merobek dan memakai dan membunuh dirimu sendiri demi kenyamanan orang lain. Tidakkah engkau pernah mendengar pepatah yang mengatakan, tidak ada yang membimbing dan dari jalan yang lebar, pergi. Engkau pergi pada panggilan sholat subuh dan engkau tidak kembali sampai matahari terbenam. Dan sepanjang hari, engkau menanggung segala macam kesulitan, yaitu pukulan dan pemukulan serta kata-kata tidak menyenangkan. Sekarang, dengarkanlah aku, Tuan Sape. Ketika mereka mengikatmu ke palunganmu yang bau, engkau menggaruk tanah dengan kaki depanmu dan menendang dengan kuku belakangmu, serta menanduk dengan tandukmu dan melenguh keras-keras, sehingga mereka menganggapmu kuas. Dan ketika mereka melemparkan makananmu, engkau segera melahapnya dengan rakus dan bergegas mengisi perutmu yang gemuk. Tetapi jika engkau menerima nasihatku, itu akan lebih baik bagimu dan engkau akan menjalani hidup yang lebih mudah bahkan dariku. Ketika engkau pergi ke ladang dan mereka meletakkan sesuatu yang disebut kuk di lehermu, berbaringlah dan jangan bangkit lagi, meskipun mungkin mereka memukulmu. Dan jika engkau bangkit, berbaringlah untuk kedua kalinya. Dan ketika mereka membawamu pulang dan menawarimu kacang-kacangan, jatuhkan dirimu ke belakang dan hanya mencium dagingmu dan menarik diri dan tidak mencicipinya. Dan puaslah dengan jerami giling dan sekammu. Dan dengan cara ini, berpura-puralah engkau sakit. Dan jangan berhenti melakukannya selama 1 hari atau 2 hari, bahkan 3 hari. Maka engkau akan beristirahat dari kerja keras dan kesusahan. Ketika sapi jantan mendengar kata-kata ini, ia tahu keledai adalah temannya. Dan berterima kasih kepadanya, berkata, "Nasihatmu benar," dan berdoa agar segala berkat membalasnya, dan berseru, "Wahai ayah penjaga, engkau telah menutupi kekuranganku. Kini pedagang itu, wahai putriku, memahami semua yang terjadi di antara mereka." Keesokan harinya, sang penggembala mengambil sapi jantan itu dan meletakkan bajak di lehernya, menyuruhnya bekerja seperti biasa. Tetapi sapi jantan itu mulai menghindari bajaknya, sesuai dengan nasihat keledai, dan penggembala memukulinya sampai bajaknya patah, dan ia melarikan diri. Namun pria itu mengejarnya dan memukulinya sampai sapi jantan itu putus asa akan hidupnya. Meskipun demikian, ia tidak melakukan apapun selain berdiri diam dan jatuh hingga malam hari. Kemudian penggembala membawanya pulang dan menempatkannya di kandangnya. Tetapi sapi jantan itu menarik diri dari palungannya dan tidak menggaruk, tidak melompat, tidak menanduk, maupun melenguh seperti biasanya, yang membuat pria itu terheran-heran. Ia membawakannya kacang-kacangan
dan sekam, tetapi sapi jantan itu hanya menciumnya dan meninggalkannya, lalu berbaring sejauh mungkin darinya dan melewati seluruh malam tanpa makan. Petani itu datang keesokan paginya, melihat palungan penuh kacang-kacangan, jerami yang digiling tidak tersentuh, dan sapi jantan itu terbaring terlentang dalam keadaan yang paling menyedihkan, dengan kaki terentang dan perut bengkak. Ia khawatir padanya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ia pasti sakit, dan inilah penyebab mengapa ia tidak membajak kemarin." Kemudian ia pergi kepada pedagang itu dan melaporkan, "Wahai tuanku, sapi jantan itu sakit. Ia menolak makanannya tadi malam. Bahkan lebih, ia belum mencicipi sedikit pun pagi ini." Kini, petani pedagang itu memahami apa yang berarti semua ini, karena ia telah mendengar pembicaraan antara sapi jantan dengan keledai. Jadi ia berkata, "Ambil keledai nakal itu, dan letakkan kuk di lehernya, dan ikatlah ke bajak, dan suruhnya melakukan pekerjaan sapi jantan." Seketika itu, pengembala mengambil keledai itu dan menyuruhnya bekerja sepanjang hari di tugas sapi jantan. Ketika ia lelah karena kelemahan, ia memukulinya hingga tulang rusuknya sakit dan sisi tubuhnya cekung dan lehernya terkoyak oleh kuk. Ketika ia pulang ke rumah pada malam hari, ia hampir tidak bisa menyeret kakinya, baik kaki depan maupun belakang. Tetapi, sapi jantan itu, ia telah menghabiskan hari berbaring santai dan telah makan makanannya dengan nafsu makan yang sangat baik. Dan ia tidak henti-hentinya mendoakan berkah bagi keledai atas nasihat baiknya. Tidak tahu apa yang telah menimpanya karena dirinya. Jadi ketika malam datang dan keledai itu kembali ke kandang sapi, sapi jantan itu bangkit di hadapannya dengan hormat dan berkata, "Semoga kabar baik mengembirakan hatimu, wahai ayah penjaga. Melaluimu, aku telah beristirahat sepanjang hari ini, dan aku telah makan makananku dalam damai dan tenang." Tetapi keledai tidak menjawab, karena kemarahan, sakit hati, kelelahan, dan pukulan yang ia dapatkan. Ia menyesal dengan penyesalan yang paling berat, dan ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini datang dari kebodohanku dalam memberi nasihat baik. Seperti kata pepatah, aku dalam kegembiraan dan kebahagiaan, tidak ada apapun kecuali kesibukanku yang membawakanku kesedihan ini. Tetapi aku akan mengingat nilai bawaanku dan kemuliaan sifatku. Karena apa kata penyair? Akankah warna indah kemangi layu meskipun kaki kumbang merayap di atas kemangi? Dan meskipun laba-laba dan lalat menjadi penghuninya, akankah air melekat pada haula kerajaan? Kerang kauri, aku tahu akan beredar, tapi tetesan mutiara yang jernih, akankah nilainya jatuh? Dan sekarang aku harus berpikir dan menipunya serta mengembalikannya ke tempatnya. Jika tidak, aku akan mati." Kemudian ia pergi dengan lelah ke palungannya. Sementara sapi jantan berterima kasih dan memberkatinya. "Dan engkau juga, wahai putriku," lanjut wazir. "Kecuali engkau berbalik dari masalah ini, aku akan melakukan kepadamu apa yang dilakukan pedagang itu kepada istrinya." Tetapi Syahrazad menjawabnya dengan sangat tegas. "Aku tidak akan pernah berhenti, wahai ayahku, dan kisah ini tidak akan mengubah tujuanku. Tinggalkan pembicaraan dan gosip seperti itu. Aku tidak akan mendengarkan kata-katamu. Dan jika engkau menolakku, aku akan menikah dengannya meskipun engkau tidak setuju. Dan pertama-tama, aku akan pergi menghadap raja sendiri dan sendiri akan berkata padanya, 'Aku memohon ayahku untuk menikahkanku denganmu.' Tetapi dia menolak, bertekad untuk mengecewakan tuannya, karena ia iri kepadaku dibandingkan denganmu." Ayahnya bertanya, "Haruskah ini terjadi?" Dan ia menjawab, "Demikianlah." Seketika itu wazir karena lelah meratap dan berdebat, membujuk dan melarangnya, semua tanpa hasil, pergi menghadap Raja Syahriar. Setelah memberkatinya dan mencium tanah di hadapannya, ia menceritakan kepadanya seluruh perselisihannya dengan putrinya dari awal hingga akhir, dan bagaimana ia bermaksud membawanya kepada raja malam itu. Raja sangat berheran-heran, karena ia telah membuat pengecualian khusus untuk putri wazir, dan berkata kepadanya, "Wahai penasihat yang paling setia, bagaimana ini? Engkau tahu bahwa aku sudah bersumpah demi yang maha mengangkat langit,
bahwa setelah berkecamatan dengannya malam ini, aku akan berkata padamu pada pagi harinya, bawalah dan bunuhlah dia. Dan jika engkau tidak membunuhnya, aku akan membunuhmu sebagai gantinya tanpa gagal. Semoga Allah membimbingmu menuju kemuliaan dan memperpanjang hidupmu, wahai Raja Zaman. Jawab wazir. Dialah yang telah memutuskan demikian. Semua ini telah kukatakan kepadanya dan lebih banyak lagi. Tetapi ia tidak mau mendengarku, dan ia bersikeras untuk menghabiskan malam yang akan datang ini bersama Baginda Raja. Maka Syahriar bersukacita dengan sangat dan berkata, "Baiklah, pergilah siapkan dia, dan malam ini bawalah dia kepadaku." Wazir kembali kepada putrinya dan melaporkan perintah itu, berkata, "Semoga Allah tidak menjadikan ayahmu berduka karena kehilanganmu." Tetapi Syahrazad bersukacita dengan kegembiraan yang luar biasa, dan menyiapkan segala yang ia butuhkan, dan berkata kepada adik perempuannya, Duniyazad, "Perhatikan baik-baik petunjuk yang akan kuberikan kepadamu. Ketika aku telah pergi kepada raja, aku akan memanggilmu. Dan ketika engkau datang kepadaku dan melihat bahwa ia telah memenuhi keinginannya kepadaku, katakanlah kepadaku, 'Wahai kakakku, jika engkau belum tidur, ceritakanlah kepadaku beberapa kisah baru yang menyenangkan dan memikat, agar lebih cepat berlalu jam-jam terjaga kita di malam terakhir kita. Dan aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang akan menjadi penyelamat kita jika Allah menghendaki, dan yang akan mengubah raja dari kebiasaannya yang haus darah." Duniyazad menjawab dengan cinta dan kegembiraan. Ketika malam tiba, ayah mereka sang wazir membawa Syahrazad kepada raja. Raja yang gembira melihatnya bertanya, "Sudahkah engkau membawakanku apa yang kubutuhkan?" Wazir menjawab, "Sudah." Namun, ketika raja membawanya ke tempat tidur dan mulai bersamanya, Syahrazad menangis. Hal itu membuat raja bertanya, "Ada apa denganmu?" Syahrazad menjawab, "Wahai Raja Zaman, aku memiliki adik perempuan dan aku ingin berpamitan dengannya malam ini sebelum aku melihat fajar." Maka raja segera memanggil Duniyazad, dan ia datang lalu mencium tanah di hadapan raja. Raja mengizinkannya untuk duduk di dekat kaki ranjang. Setelah itu, Raja Syahriar bermesraan dengan pengantin barunya, dan ketiganya kemudian tertidur. Namun ketika tengah malam tiba, Syahrazad terbangun dan memberi isyarat kepada adik perempuannya, Duniyazad. Duniyazad pun duduk dan berkata, "Demi Allah, wahai kakakku, ceritakanlah kepada kami beberapa kisah baru yang menyenangkan dan memikat, untuk menghabiskan waktu terjaga kita di malam terakhir kita." Dengan sukacita dan niat baik, jawab Syahrazad, "Jika raja yang saleh dan beruntung ini mengizinkanku." "Ceritakanlah," kata raja, yang kebetulan tidak bisa tidur dan merasa gelisah sehingga ia senang dengan prospek mendengar ceritanya. Syahrazad pun bersukacita. Dan demikianlah pada malam pertama dari 1001 malam, ia memulai dengan